Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anakku semua? Baik. Sebelum belajar, kita meminta pertolongan kepada Allah dalam doa. Jadi masing-masing berdoa. Doa dimulai. Tadi kita telah berdoa, artinya kita meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan sebagai bentuk bahwa kita adalah manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Dan juga mereka akan menyampaikan doanya yang berbeda dengan kita. Jadi mereka akan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Karena di negara kita, negara apa namanya? Negara Indonesia. Ada beberapa macam agama. Ada beberapa. Siapa yang tahu agama-agama yang ada di Indonesia? Coba Safira. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Oke. Jadi ada 6. Dan mereka punya tata cara berdoa yang berbeda-beda, berbeda dengan Islam, berbeda dengan Kristen. Terus, apakah harus kita menyalahkan mereka? Tidak. Mereka tetap harus kita hargai. Misalnya, kebetulan siapa yang tidak hadir hari ini? Pelajaran kita adalah tentang di PKN masalah norma, hak, dan kewajiban. Pernah dengar hak dan kewajiban? Pernah? Gimana biasa dengar? Biasa disebut di sekolah atau biasa juga disebut di rumah. Kewajiban warga negara, kewajiban anak sekolah, kewajiban orang Islam. Siapa yang tahu salah satu kewajiban orang Islam? Kewajiban kita sebagai orang Islam, salat 5 waktu itu salah satu kewajiban dalam hal agama. Kemudian hak, ada yang salah ini boleh kita lakukan dan tidak merugikan orang lain. Kemudian ada kewajiban. Apa itu kewajiban? Apa itu kewajiban? Harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan, baik sebagai siswa. Kalian ini siswa atau bukan? Siswa. Apa kewajibanmu sebagai siswa? Mengikuti pelajaran. Kemudian kembali kepada perbedaan-perbedaan agama. Apakah ada perbedaan hak di antara agama-agama yang sama? Kecuali kewajiban dalam beragama. Itu yang berbeda-beda. Beda kewajibannya orang Islam dengan Kristen dalam hal beribadah. Orang Islam beribadah masuk ke masjid. Orang Kristen masuk ke apa namanya? Gereja. Tetapi apakah orang Islam harus menyalahkan ketika orang Kristen masuk gereja? Tidak. Orang Kristen atau orang Hindu menyalahkan orang Islam ketika masuk di masjid. Bilang salah kau. Tidak boleh ya. Nah, sekarang saya berikan ilustrasi seperti ini. Bisa saya pinjam mejanya? Dorong ke depan mejanya. Satu orang lagi, 2 orang. Safira, Fatima. Safira, apa yang kau lihat di sini Safira? Nomor berapa? 6. Fatima? 9. Apakah salah kalau Fatima bilang nomor 9, sementara kita bilang nomor 6? Salah yang bilang Fatima? Kita salah yang dia bilang? Oke. Kemudian kalau yang ini, apa yang dilihat tulisannya Safira? Kalau Fatima?
Odok. Kemudian salahkah kira-kira Safira dia tidak bilang odok? Tidak. Dia bilang opo. Artinya apa? Apa yang bisa pembelajaran yang kita dapatkan dari situasi seperti ini? Kita tidak boleh menyalahkan orang lain yang berbeda pandangan dengan kita, termasuk berbeda agama. Oke. Silakan tepuk tangan dulu untuk temannya. Silakan dulu. Inti pembelajarannya, inti pembelajarannya dari apa yang kita lihat di sini adalah kita tidak boleh menyalahkan orang lain, apalagi yang berbeda agama. Orang Islam menyalahkan orang Kristen, orang Kristen menyalahkan orang Islam. Kenapa kita tidak boleh saling menyalahkan? Karena bisa orang bertengkar, resik. Tidak bisa saling menyalahkan. Mengapa? Karena bisa orang tersinggung. Setelah tersinggung terjadi pertengkaran. Dan ini memecah persatuan. Sila keberapa itu persatuan? Sila keberapa persatuan Indonesia? 3. Sila ke-3. Jaga persatuan. Kewajiban atau hak? Kewajiban warga Indonesia. Sekali lagi, menjaga persatuan kewajiban atau hak? Kewajiban. Apakah cuma kewajibannya salah satu golongan saja? Kewajibannya siapa? Kewajibannya seluruh warga. Oke, baik, untuk selanjutnya saya mau kita belajar dalam kelompok. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Di mana kelompok kita Rahmat? Reski. Untuk kelompok ini, kelompok 1, hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Ya, hak dan kewajiban yang ada di sekolah dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Dibuat. Oke, sudah paham tugasnya? Tugas berkelompok. Haknya sebagai anak di rumah, kewajibannya sebagai anak di rumah. Haknya sebagai anak dan di sekolah. Ada perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Ini kewajibannya misalnya orang Bugis. Ini kewajibannya ke orang, misalnya seandainya ada dari Makassar. Ini haknya orang Islam saja. Haknya orang Kristen ini saja, nggak boleh. Sama ya. Haknya orang Hindu ini saja. Soal di sini di kertas yang akan saya bagikan ini bukan tugas gampang soal ya, sepanjang kalian paham hak dan kewajiban punya. Iya, jawabannya langsung. Dibaca soalnya baik-baik.